Mas Nurkolis, kita lanjutkan. Sekarang dalam perspektif legalisasi. Tadi kedua pasangan mengakui atau mengalami kesulitan untuk mencatatkan pernikahan mereka di kantor catatan sipil. Apa kasus yang Anda temui di lapangan? Ya, hampir sama gitu ya. Nah, itu bermula karena terkait dengan pernikahan, itu kan kita punya undang-undang ya, nomor 1 tahun 74, itu tentang perkawinan. Sudah diperbarui sebetulnya Bang, sekarang menjadi nomor 16 tahun 2019 gitu ya. Isinya apa? Isinya adalah kalau kita baca di pasal 2 ayat 1 itu menyebutkan bahwa pernikahan sah bila mana dilakukan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing. Nah, bunyi ayat inilah yang memunculkan dua penafsiran. Sebagian besar menafsirkan bahwa kalau berbeda agama maka nggak mungkin bisa menikah. Karena nggak akan ada yang bisa menikahkan begitu. Tetapi di sisi yang lain tidak menjadi persoalan. Jadi kalau pasangan itu berbeda maka bisa menikah melalui dua tata cara. Seperti tadi Mbak Fibri dan Mas Hendrik itu ya. Jadi secara Islam dilakukan dengan akad nikah, lalu secara Kristen dilakukan dengan pemberkatan. Maka itu maknanya sah menurut agamanya masing-masing. Sehingga bisa dicatatkan. Bisa dicatatkan. Nah, soal pencatatan itu kan memang menjadi tugas negara. Jadi domain pengesahan itu ada di agamawan gitu ya. Kalau secara Kristen ya ada di pendeta, kalau secara Islam ada di pembimbing pernikahan atau kita biasa menyebutnya sebagai penghulu begitu. Nah, tugas negara adalah mencatat apa yang sudah disahkan oleh agamawan atau lembaga agama begitu. Karena mencatat itu bukan berarti mensahkan ya? Bukan, kalau saya memaknai demikian. Karena sah itu di masing-masing agama. Betul. Tapi ini kan hanya mencatat gitu maksud Anda? Iya, jadi negara itu hanya meregister saja, lalu memberikan bukti pencatatan itu. Oke, jadi bukan berarti kemudian ada perasaan bersalah ketika mensahkan itu ya. Kan ada masing-masing kantor pencatatan sipil ini kan merasa kemudian itu dia ikut mensahkan perkawinan itu, begitu ya? Iya. Padahal bukan itu, kan bukan dia hanya itu mencatat. Sebetulnya, iya. Nah, tapi kenapa ada di beberapa kota yang kemudian kantor catatan sipilnya menerima pencatatan perkawinan yang berbeda, tapi di tempat lain nggak diterima. Kenapa itu bisa begitu? Ya, itu yang terjadi di lapangan. Jadi pemahaman masing-masing kantor catatan sipil itu memang berbeda-beda, sama seperti pemahaman masyarakat kita, Bang. Jadi ini soal tafsir lagi nih? Iya, dan itu sudah berlangsung lama, karena itu kan misalnya kasus tahun 86 ya, itu pasangan berbeda agama yang viral kalau dalam bahasa kedua setelah dulu pernikahan Lydia Kando dan Jamal Mirdad itu ya. 86 itu ada pasangan Islam dan Kristen, mereka menikah tetapi ditolak di catatan sipil. Lalu kemudian mencari keadilan ke pengadilan negeri, ditolak juga, banding ke pengadilan tinggi, ditolak juga, lalu kasasi ke MA. Nah, MA itu mengatakan bahwa kita tidak, Indonesia ini tidak punya hukum atau peraturan perundang-undangan yang melarang dua orang yang berbeda agama untuk tidak bisa menikah. Karena itu kemudian MA memberikan putusan bahwa mereka bisa dicatat karena sudah sah secara agama begitu. Nah, itulah yang kemudian kita kenal dengan putusan nomor 1400 tahun 86-89 begitu. Nah, itu juga yang kemudian dijadikan jurisprudensi hukum bagi kantor Dukcapil untuk mencatat pasangan yang berbeda agama gitu, Bang. Tapi masih ada yang menolak? Masih ada yang menolak gitu. Nah, di luar itu kita juga memiliki Undang-Undang nomor 39 tahun 99, Bang. Itu tentang hak asasi manusia. Nah, soal pernikahan, meneruskan keturunan, itu diatur di pasal 10 begitu. Jadi sebetulnya memilih pasangan, menikah atau berkeluarga, meneruskan keturunan itu merupakan hak dari setiap orang yang tidak bisa dikurangi, nggak bisa dihalangi begitu. Nah, kembali lagi, ini kan karena sulitnya legalisasi ini, kemudian yang Anda temui atau yang banyak kita lihat itu soal manipulasi data ya. Iya. Yang terjadi apa yang Anda lihat? Ya, sekarang itu kan nyaris tidak ada lagi Dukcapil yang mau mencatat bila mana di KTP mereka itu berbeda. Nah, oleh karena itu apa yang kemudian dilakukan oleh pasangan berbeda agama? Bagi mereka yang punya uang, maka seperti yang dilakukan oleh Mbak Vena dan Mas Iqbal tadi, keluar negeri ya, sekalian jalan-jalan atau honeymoon begitu. Tetapi bagi mereka yang tidak cukup punya uang, maka yang dilakukan adalah ya menyamakan agama dulu di KTP. Gitu. Nanti setelah menikah pasti mereka akan ubah lagi. Itu yang dilakukan begitu. Bahkan beberapa pasangan yang menyampaikan ke saya sewaktu mereka itu mengurus surat-surat N1, N2, N4 itu ya di kelurahan,
orang kelurahannya itu juga ngajarinya begitu. Nah itu di beberapa kelurahan itu ada yang tidak mau memberikan. Karena kalau beda agama nggak akan bisa menikah gitu ya. Jadi pemahaman orang kelurahan itu juga demikian, nggak bisa. Ini, ya, jadi saran mereka itu, ini yang pernah disampaikan beberapa pasangan ke saya, sudah Mas, Mbak, ini disamain aja dulu KTP-nya, agamanya gitu ya. Nanti pindah lagi atau ganti lagi soal lain, yang penting cepat aja. Nah itu kan sebetulnya ironi ya, salah satu kelucuan di negeri kita lah gitu ya. Jadi aparatur sipil negara itu malah mengajarkan untuk tidak tidak jujur kepada masyarakat. Tapi Anda kok bisa menikahkan 1.500 pasangan dan ini semua tercatat atau tidak tercatat? Semuanya tercatat, Bang. Nah, bagaimana bisa? Ya, sebetulnya sekarang itu beberapa catatan sipil yang selama ini masih bisa menerima pencatatan beda agama sampai bulan April kemarin itu kan masih bisa. Karena Maret kemarin ada beberapa pasangan yang viral, yaitu direspon negatif oleh pemerintah gitu ya. Oh, jadi malah diperketat lagi? Iya, diperketat gitu. Memang tahun 2019 itu ada edaran dari MA nomor 231 30 Januari 2019. Nah, itu memang menyebutkan negara tidak mengakui pernikahan beda agama. Tetapi kalau di antara mereka itu menundukkan hukum ke agama pasangannya, baru bisa dicatat gitu. Nah, oleh karena itu setelah viral itu kan Dirjen Dukcapil juga memberikan rilis lah ke capil-capil di seluruh Indonesia untuk tidak mencatat bila mana agama di KTP itu masih berbeda. Jadi ini viral yang waktu pemberkatan di gereja itu ya? Iya. Pasangannya muslimah itu? Muslimah dan Katolik. Katolik. Iya. Jadi itu yang membuat sekarang malah diperketat ya? Diperketat. Kalau menurut Anda ya, pertama nasihat bagi mereka yang berbeda agama dan ingin tetap melanjutkan hubungan itu ke jenjang pernikahan. Apa nasihat Anda? Ya, untuk mereka yang mau menikah, pertama yang penting keyakinannya sama gitu ya. Agama boleh berbeda tapi keyakinan harus sama. Pengertian keyakinan harus sama itu apa? Sama-sama memiliki pemahaman bahwa di agama masing-masing itu membolehkan gitu ya. Nah, itu pertama. Lalu yang kedua, tidak boleh kalau di antara mereka itu masih menyimpan gitu ya? ganjel atau salah satu atau dua-duanya masih menginginkan agar pasangannya mengikuti agamanya, itu juga mendingan tidak usah menikah. Perjuangkan dulu usaha itu baru menikah gitu ya. Terus berikutnya apa nasihat Anda? Yang terakhir itu ya semua harus sudah dibicarakan sebelum menikah. Baik, terima kasih Mas Nurholis ya, memberikan perspektif. Sebelum saya membagikan buku ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para donatur yang selama ini sudah memberikan donasi melalui benihbaik.com untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan kita. Nah, ada beberapa program yang selama ini mendapat dukungan dari Anda semua, dan saya ingin menyampaikan apa dampak yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang mendapatkan bantuan dari Anda. Ini dia cuplikannya. Ya, sekali lagi terima kasih untuk Anda yang sudah berbagi kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan melalui benihbaik.com. Dan di akhir acara, sebagaimana biasa, saya ingin juga berbuat baik. Bagi Anda yang ingin mendapatkan buku ini, caranya mudah, ikuti aja kuisnya di Twitter, Instagram, dan Facebook Kick Andy Show. Dan bagi Anda yang tadi tidak mengikuti episode ini dari awal, jangan khawatir.
karena ini ditayang ulang di metrotvnews.com. Juga ada cuplikannya di YouTube Kick Andy Show. Dan akhirnya semoga episode kali ini memberikan inspirasi bagi kita semua. Sampai jumpa.